Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur untuk pagi yang baru dan rahmat yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah renungan firman-Mu ini menjadi petunjuk bagi kami semua, untuk hidup semakin benar dan berkenan di hadapan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 29 ayat yang ke-17 tertulis, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, mendidik anak adalah salah satu tugas bagi orang tua. Mendidik anak bukan berarti bersikap marah-marah, memukul, otoriter dan berkuasa atas mereka. Tapi mendidik anak hendaknya didasari dengan kasih dan dilakukan dengan memberikan teladan hidup yang baik. Mendidik anak juga bukan berarti memberinya apa saja yang ia inginkan, misalnya memberinya uang yang banyak dan harta yang berlimpah. Bukan itu, saudara. Memanjakan anak secara salah akan menjerumuskannya ke dalam kejatuhan. Kehendak Tuhan bagi orang tua adalah mendidik anak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat yang keempat tertulis, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Dalam ayat ini disebutkan tentang mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perkembangan di dunia yang makin maju ini semakin membuat orang mudah untuk menyepelekan Tuhan. Pendidikan disusupi dengan nilai-nilai yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, kalau kita kuat dalam keluarga, kalau kita kuat dalam mendidik anak-anak dengan kasih dan doa, dan nasihat-nasihat firman Tuhan, maka anak-anak akan bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-6 tertulis, "Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka." Anak-anak yang hidupnya menjauh dari firman Tuhan mendatangkan malu bagi orang tuanya. Tapi anak-anak yang takut akan Tuhan memberikan sukacita. Sebaliknya saudara, ada orang tua yang mendatangkan aib bagi anaknya. Tapi orang tua yang takut akan Tuhan membawa kehormatan. Pesan firman Tuhan bagi kita dari ayat-ayat firman Tuhan hari ini adalah, yang pertama, didiklah anak-anak dengan nasihat firman Tuhan, agar mereka bertumbuh dalam iman dan menjadi anak-anak yang membawa sukacita di masa tua kita. Orang tua perlu memberi teladan hidup yang baik, bukan hanya kata-kata perintah, tapi kelakuan yang nyata. Milikilah hubungan yang erat dan penuh sukacita dengan anak-anak. Buatlah anak-anak memahami, bukan cuma memaksa anak untuk harus melakukan. Dengan memahami, maka anak akan memiliki kesadaran yang baik untuk hidup dalam kebenaran. Yang kedua, saudara, jangan biarkan anak-anak berada dalam kondisi hati yang marah kepada kita sebagai orang tua. Mintalah maaf dan saling mengerti, serta saling mengampuni. Jangan salahkan anak apabila ia bertumbuh menjadi tidak terkendali dan memberontak kepada Tuhan dan orang tua. Orang tua perlu koreksi diri. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan kepada anak-anak selama kita mendidik mereka, di mana kemarahan itu membuat mereka mengalami kepahitan. Tidak ada kata terlambat untuk meminta maaf atau pengampunan. Bereskanlah dengan anak saudara
bila saudara telah berbuat salah selama mengasuh dan membesarkannya, agar terjadi pemulihan dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, jadilah orang tua yang beriman dan setia kepada Tuhan, dan hidup dalam nilai-nilai yang benar, sesuai firman Tuhan. Dengan demikian, anak-anak akan bangga dengan orang tuanya, dan kita pun akan bangga suatu hari nanti karena anak-anak kita. Mereka akan menjadi bagaikan mahkota kebanggaan dan memberikan sukacita di hari tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal penting lagi yang perlu kita ingat mengenai perkataan Tuhan. Dalam Matius 18 ayat yang ke-6 dikatakan, "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut." Jangan sampai kita menyesatkan anak-anak kita sendiri, termasuk juga anak-anak orang lain, sebab konsekuensi yang berat akan diterima bagi para penyesat anak-anak. Sekali lagi saudara, mari kita didik anak-anak kita selalu dalam firman Tuhan, agar memberikan ketentraman dan sukacita bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pagi yang indah, untuk kekuatan yang baru, dan berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk mendidik anak-anak dalam kasih dan nasihat firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi dan memberikan teladan hidup yang benar kepada anak-anak kami. Bagi kami yang saat ini belum mempunyai anak, kami bersyukur untuk firman-Mu, karena firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami untuk mendidik anak-anak yang akan Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan sebagai orang tua, ingatkanlah kami terus ya Roh Kudus, supaya tidak melupakan dan tidak mengabaikan anak-anak kami, tapi menyediakan waktu buat mereka, bersama-sama dengan mereka, dan mendidik mereka dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, supaya apa yang kami kerjakan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.